Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 43 akan mempresentasikan jurnal tentang kompleks ZN2 dengan heterosiklik yang mengandung nitrogen aromatik sebagai agen anti jamur. Aktivitas sinergis secara klinis dengan obat nystatin. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Kamarul Arif dan teman saya Meli Dayani. Pendahuluan pada jurnal ini menggunakan logam Zn yang merupakan salah satu logam yang penting dan melimpah dalam sistem biologi. Protein yang mengandung Zn penting dalam proses seluler seperti diferensiasi, proliferasi sel, dan apoptosis sel. Selain itu juga, ion Zn2 juga merupakan penyusun senyawa yang penggunaannya relevan secara medis. Sebagai contoh, seperti baby zinc yang digunakan di negara Asia dan Afrika untuk pengobatan infeksi diare yang tidak terkendali. Baru-baru ini juga suplementasi Zn2 terbukti dapat mengurangi infeksi Candida pada pasien unit perawatan intensif anak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian secara struktural dan evaluasi biologis dari 3 kompleks Zn2 yang digunakan, serta dilihat hubungan struktural dan aktivitas biologisnya. Percobaan menggunakan alat dan bahan yang digunakan ada zinc 2 klorida atau ZnCl2, quinazolin, KZ 1,5 naptiridin, 4,7 pentanoltrolin, etanol, DMSO atau dimetil sulfoksida, DMSO, dimetil sulfosida deuterasi, D2O, deuterium oksida, dan alat untuk karakterisasi ada FTIR dan CNMR, spektrofotometer UV vis, konduktometer, dan X-ray difraksi. Metode percobaan yang pertama yaitu sintesis kompleks Zn2 menggunakan 3 kompleks. Kompleks pertama ada ZnCl2, KZ2, ZnCl2 1,5 naptiridin, yang ketiga ZnCl2 4,7 penantrolin. Pertama, ZnCl2 ditimbang 136,3 mg, ditambahkan N heterosiklik 260,3 mg dan 1,5 naptiridin untuk kompleks pertama dan kedua masing-masing, dan ditimbang 360,4 mg 4,7 penantrolin untuk kompleks ketiga. Masing-masing dilarutkan ke dalam 5 ml etanol dan diaduk selama 3-4 jam pada suhu ruang disimpan dalam lemari es 3-5 hari. Kristal yang dihasilkan diukur menggunakan sinar X kristal tunggal. Kemudian pengumpulan data kristalografi dan penyempurnaan struktur. Data difraksi kompleks 1-3 diukur dengan difraktometer geometrik kappa Excalibur menggunakan software Alice Pro, dan data intensitas dikoreksi untuk efek penyerapannya, yaitu nilai C dengan H 0,93 Armstrong. Metode percobaan berikutnya yaitu uji kepekaan antimikroba menggunakan cangkang selulosa yang sudah steril, ditambahkan 500 mikrogram kompleks Zn2 1-3, lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dan dilihat zona hambatannya diukur. Untuk standarnya sendiri, difusi cakram standar dilakukan untuk penyaringan awal menggunakan 500 mikrogram senyawa uji per cakramnya. Metode selanjutnya merupakan nilai konsentrasi hambat minimal atau MIC. Uji mikrodilusi kaldu secara rekomendasi yang telah direkomendasikan Clinical and Laboratory Standard Institute, dan konsentrasi uji tertingginya 500 mikrogram per mili, dan inokular 1,1
CFU per mili. Nilai konsentrasi hambat minimal ini dibaca setelah 24 jam inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius sebagai konsentrasi terendah yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan. Lalu, sitotoksisitas in vitronya dilakukan dengan sel diinkubasi dalam media yang mengandung senyawa uji konsentrasi 0,1 sampai 500 mikrogram per mililiter. Kemudian difabilitas selnya diukur setelah 40 jam diinkubasi dan dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Metode percobaan selanjutnya yaitu adesi C. albicans dari kompleks 3. Kemampuan C. albicans untuk menginfeksi sel karsinoma paru A547 diperoleh dengan pengumpulan kultur ATCC. Diuji dengan adanya subinhibitor 20% dari LC50 dari kompleks ZN2 kompleks yang ketiga dan ligan 4,7 ven yang sesuai. Kemudian metode selanjutnya sinergi kompleks 3 dengan obat nystatin yang digunakan secara klinis. Sinergi antara kompleks 3 dan nystatin ditentukan dengan menggunakan C. albicans ATCC 10.231 strain menggunakan protokol mikrodilusi, sedangkan pertumbuhan kultur yang dipantau dan dicatat selama 48 jam dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nanometer. Kemudian hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya Meli Dayani. Baiklah, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama, sintesis dan karakterisasi struktural dari kompleks ZN2 dari nomor 1 sampai dengan 3. Di sini digunakan 3 jenis ligan N-heterosiklik aromatik. Yang pertama quinazolin, yang kedua 1,5 naptiridin, yang ketiga itu 4,7 phenantrolin. Ketiga ligan ini disintesis dengan ZnCl2 menghasilkan 3 senyawa kompleks yang bisa dilihat pada slide. Nah, pada proses pembentukan senyawa kompleks ini, dari ketiga senyawa kompleks itu terdapat perbedaan, yaitu pada kompleks 1 dan 3, 2 ligan quinazolin dan 2 ligan 4,7 phenantrolin itu berkoordinasi secara monodentat dengan ion Zn2+. Sedangkan pada kompleks kedua, ligan 1,5 naptiridin itu menghubungkan 2 ion Zn2+. Nah, penjelasan ini dapat dilihat pada skema sintesis berikut. Pada gambar dapat dilihat untuk ligan yang pertama yang quinazolin itu 2 ligan itu berkoordinasi dengan Zn2+ secara monodentat. Nah, pada ligan kedua satu ligan 1,5 naptiridin itu menghubungkan 2 ion logam Zn2+. Nah, pada ligan ketiga itu mirip dengan yang pertama, yang berkoordinasi secara monodentat dengan 2 ligan 4,7 phenantrolin. Nah, ini selanjutnya bentuk struktur molekul dari kompleks yang pertama. Ligan quinazolin di sini bisa bertindak sebagai ligan monodentat dan juga ligan jembatan monodentat. Kation Zn2+ yang berwarna biru di tengah itu berkoordinasi secara tetra hanya melalui atom N pada posisi meta. Nah, selanjutnya nilai T4 itu menunjukkan indeks kuantitatif deskriptor, yaitu koordinasi 4-fold di sekitar ion Zn2+. Nah, apabila senyawa kompleks memiliki nilai T4-nya 1, itu menunjukkan konfigurasi tetrahedral yang sempurna. Sedangkan jika nilai T4-nya itu 0, berarti konfigurasinya itu square planar. Nah, untuk struktur kompleks yang pertama ini nilai T4-nya 0,92.
yang menunjukkan lingkungan koordinasi tetrahedral yang hampir ideal dari ion Zn2+. Nah, molekul kompleks ini distabilkan oleh dua gaya intramolekul atau ikatan hidrogen, yaitu H dengan Cl. Sedangkan struktur kristal distabilkan oleh interaksi CHN dan CHCl. Nah, berikut ini struktur dari kompleks kedua. Untuk nilai T4-nya itu 0,89, yang artinya menunjukkan geometri tetrahedral terdistorsi di sekitar ion Zn2+. Nah, berikut untuk struktur molekul kompleks ketiga. Untuk garis putus-putus berwarna merah itu menunjukkan ikatan hidrogen antara H dengan Cl. Untuk nilai T4 dari kompleks ketiga ini 0,96, yang menunjukkan lingkungan koordinasi tetrahedral yang hampir ideal. Untuk struktur molekul ini distabilkan oleh 4 ikatan intramolekular, yaitu CH dan Cl. Nah, selanjutnya ketiga senyawa kompleks dikarakterisasi menggunakan IR, NMR, dan UV vis. Nah, untuk pada IR, kompleks Zn2+ dianalisis pada bilangan gelombang 4000 sampai dengan 450. Karakteristik vibrasi dari aromatik nitrogen yang terdapat cincin itu teramati pada area yang telah diperkirakan, yaitu 1625 hingga 1480, dan terverifikasi koordinasi yang sesuai dengan N-heterosiklik pada kompleks. Nah, selanjutnya menggunakan NMR. Pada hasil pengujian NMR terkonfirmasi kemurnian dan susunan dari senyawa kompleks 1 sampai dengan 3 menggunakan pelarut DMSO D6. Selanjutnya menggunakan UV vis. Spektra UV vis dilakukan pada pelarut DMSO. Dengan perbandingan spektrum ini dengan spektrum untuk masing-masing N-heterosiklik, sehingga dapat disimpulkan bahwa puncak absorbansi untuk kompleks yang pertama itu 304 nanometer, kompleks kedua itu 308 nanometer, dan kompleks ketiga itu 271 nanometer yang terikat dengan ciri-ciri transisi V bonding ke V antibonding pada ligan N-heterosiklik. Selanjutnya yang kedua, stabilitas larutan kompleks 1 sampai dengan 3. Stabilitas larutan ini merupakan prasyarat untuk evaluasi biologis senyawa kompleks logam sebagai agen antimikroba. Stabilitas larutan kompleks ini diukur menggunakan alat NMR dan UV vis. Pada hasil NMR itu, N-heterosiklik yang sesuai tetap terkoordinasi ke ion Zn2+ selama 48 jam. Sedangkan pada hasil UV vis, intensitas dari absorpsi maksimal dari kompleks 1 sampai dengan 3 menurun setelah 48 jam. Yang artinya selama 48 jam kompleks 1 sampai dengan 3 itu tetap stabil. Nah, secara garis besar data yang diperoleh menunjukkan stabilitas yang cukup dalam larutan DMSO. Yang ketiga itu aktivitas antimikroba kompleks 1 sampai dengan 3. Di sini digunakan uji difusi cakram dengan bakteri, yaitu 2 bakteri gram positif, ada 2 bakteri gram negatif, dan 2 candida strains. Nah, di sini senyawa uji yang digunakan itu senyawa kompleks Zn2+, 1 sampai dengan 3, ZnCl2, dan ligan 4,7 fenantrolin. Nah, hasil yang diperoleh dapat diamati pada tabel. Untuk kelima senyawa uji hanya menghasilkan zona hambat pada candida strain, yaitu Candida albicans dan Candida parapsilosis. Sedangkan untuk bakteri P. aeruginosa itu sama sekali tidak menghasilkan zona hambat pada kelima senyawa uji. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa senyawa kompleks Zn itu memiliki aktivitas antimikroba pada Candida albicans dan Candida parapsilosis. Selanjutnya juga dilakukan konsentrasi hambat minimum atau nilai MIC, dan diperoleh nilai MIC itu sebesar sekitar 250 mikrogram per mililiter. Dan yang paling berpotensi itu kompleks 3 terhadap
Candida krusei dengan nilai MIC 125 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, efek kompleks 3 terhadap penghambatan pertumbuhan filamen Candida albicans. Transisi dari Candida albicans dari yeast ke hifa itu sangat penting untuk penetrasi sel manusia dan invasi jaringan selama infeksi. Nah, efek dari kompleks 3 ini terhadap pertumbuhan hifa Candida albicans dievaluasi menggunakan medium spider pada dua konsentrasi MIC yaitu 20 dan 80% yang dibandingkan dengan kontrol DMSO. Nah, pengaruh ini dapat kita lihat pada gambar di slide. Di sini digunakan kontrol DMSO. Nah, pada MIC 20 dan MIC 80 itu menghambat pertumbuhan hifa yang dibandingkan dengan DMSO. Nah, pada DMSO itu kita lihat pada 18 jam itu udah mulai terjadi pertumbuhan hifa. Dan juga pada MIC 80 mengalami keterlambatan pertumbuhan koloni pada 12 jam dan 18 jam. Nah, selanjutnya dilakukan dengan pengurangan konsentrasi kompleks 3. Yang pertama itu pada konsentrasi 25 mikrogram per mililiter. Kompleks 3 dan ligan 4,7 phenanthroline itu mampu menghambat filamen sepenuhnya. Selanjutnya itu menggunakan konsentrasi 5 mikrogram per mililiter itu masih efisien menghambat pembentukan hifa. Dan terakhir itu pada 1 mikrogram per mililiter itu tidak mampu menghambat filamen Candida albicans. Nah, selanjutnya itu uji sitotoksitas dan adesi kompleks 3. Kompleks 3 itu menghasilkan sitotoksik paling sedikit dibandingkan dua kompleks lainnya dengan nilai IC50 60 mikrogram per mililiter. Pada 20% nilai IC50 itu kompleks 3 efisien mencegah adesi Candida albicans ke lapisan sel karsinoma paru-paru sehingga mampu mencegah kolonisasi Candida albicans. Selanjutnya itu efek sinergis kompleks 3 dengan obat nystatin. Penambahan kompleks 3 ke subinhibitor agen antimikroba yaitu nystatin menggunakan nystatin yang mengandung MIC 80 dengan konsentrasi 2 mikrogram per mililiter dan pada MIC 40 itu dengan konsentrasi 1 mikrogram per mililiter. Nah, kedua konsentrasi ini mampu memperlambat pertumbuhan Candida albicans dalam waktu 48 jam. Nah, kultur yang mengandung nystatin dengan MIC 40 itu mencapai pertumbuhan yang full dari kultur kontrol. Sedangkan kultur yang mengandung nystatin dengan MIC 80 mencapai 80% dan dengan penambahan kompleks 3 itu mampu mencegah pertumbuhan yang full pada waktu tertentu. Nah, di sini dicoba dengan 3 konsentrasi. Pertama itu dengan penambahan kompleks 3 ke MIC 80 dengan konsentrasi 25 mikrogram per mililiter itu cukup menghambat pertumbuhan Candida albicans. Yang kedua itu penambahan kompleks 3 dengan konsentrasi 6,25 mikrogram per mililiter itu memiliki efek pemistatik. Dan yang terakhir itu penambahan kompleks 3 dengan konsentrasi 100 mikrogram per mililiter ke MIC 40 itu cukup menghambat pertumbuhan Candida albicans. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama itu 3 kompleks N2+ baru dengan aromatik N heterosiklik telah disintesis, dikarakterisasi secara struktural, kristalografi, dan secara biologis sebagai potensi agen antimikroba. Yang kedua, pengontrol tipe struktural kompleks tidak hanya fungsionalitas ligan tetapi juga rasio reaksi, jenis anion, dan pelarut. Yang ketiga, efek bakterisidal atau fungisidal diteliti pada kompleks 3 yang memiliki kemampuan pengganggu virulensi jamur, transisi yeast ke hifa. Yang keempat, kompleks 3 menunjukkan efek sinergis secara klinis menggunakan agen antimikroba nystatin. Yang terakhir, kompleks 3 yang terkoordinasi ligan 4,7 phenanthroline mampu menurunkan dosis dari nystatin yang relevan dengan efek menguntungkan dari segi toksisitas dan potensi resistensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.